Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Kita ketemu lagi. Ini masih pertemuan ke-12 ya. Ini masih pertemuan ke-12. Kenapa, Mbak Nadia? Pencet Pak tadi. Oke, nggak apa-apa. Awas, hati-hati salah pencet. Oke, ini pertemuan ke-12. Kita jadi masih di minggu yang sama seperti minggu lalu. Tapi karena memang minggu yang lalu itu datanya sepertinya korup di LMS yang lama. Terus kita pindah ke LMS yang lama tapi baru ya. Baru tapi lama, lama tapi baru ya, sama aja deh ya. Kita balik lagi ke Edling. Nah, ini berarti teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah familiar, ada yang mungkin baru menggunakan Edling. Untuk teman-teman angkatan 2021 ganjil ini baru menggunakan ya. Tapi kalau yang genap 2020 genap ini ada beberapa seperti semester lalu yang sudah menggunakan Edling. Jadi sudah harusnya tanpa tutorial juga sudah bisa ya. Gitu. Hanya beberapa teman kita aja. Jadi nanti kalau ada teman-temannya yang bertanya penggunaan Edling, dibantu ya untuk di grup itu. Nah, untuk Edling ini mungkin teman-teman agak lupa, jadi saya ingatkan lagi. Jadi kalau untuk ikut Vicon biar absensinya otomatis terabsen, ini ada aturan penamaannya ya, sama seperti contohnya nih dari Mbak Arini sama tadi yang sudah otomatis absen, nah Mbak Ceren nih. Nah ini kedua teman kita ini sudah otomatis terabsen di sistemnya karena menggunakan aturan penamaannya. Nah ini, jadi yang lain ini karena aturan penamaannya tidak sesuai, jadi tidak otomatis terabsen. Tapi Mbak Arini sama Mbak Ceren ini otomatis terabsen karena aturan penamaannya sesuai dengan yang bisa didetek otomatis by sistem LMS-nya. Jadi nanti teman-teman mungkin dirubah lagi untuk penamaannya. Nah, Mbak Nadia seperti ini nih, cuma kayaknya kelebihan spasi kayaknya ya. Nadia spasinya 2 kali tuh. Jadi tidak Iya otomatis Pak. terabsen. Jadi nanti mungkin ikuti saja format dari seperti Mbak Ceren dan Mbak Arini ini. Formatnya seperti apa sih? Nah, kita coba lihat. Oh, di sini nggak ada ya. Dulu pernah saya share, nanti coba saya cari lagi terus saya share lagi. Yang pasti sih untuk format penamaannya, sebentar saya lihat di partisipan. Nah, jadi nama, terus garis yang tegak lurus itu NIM, terus ID Vicon atau ID Zoom-nya ya. Jadi nanti otomatis terabsen di sini nih, di video conference-nya. Nah, untuk aturannya sama aja. Aturan mainnya untuk perkuliahan asinkronnya tetap sama. Pokoknya kalau asinkron mengerjakan eh, download view modul, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada kuisnya, dikerjakan kuisnya. Sama aktif berkomentar di setiap learning material yang di-share oleh dosen pengajarnya. Baik itu boleh di kuis, boleh. Terus untuk di video conference, boleh berkomentar. Terus misalkan di tugas ada ini ya, ada share tugas, ya silahkan komentar. Tapi yang paling utama sih sebenarnya berkomentar itu atau diskusinya adalah di bagian learning material modulnya. Sebenarnya di sini yang utama itu. Jadi komentar di sini. Nah, ini bedanya dengan yang LMS dari Haruka ya. Kalau di Haruka kan ada bagian khusus untuk kita berkomentar. Jadi dosen open thread ya, buka topik diskusi, ada pertanyaan diskusinya, teman-teman berkomentar di situ. Nah, kalau yang di Edling, teman-teman berkomentarnya atau berdiskusinya lewat postingan-postingan dosennya di kelasnya. Postingannya apa aja? Nah, modul, tugas, kuis, terus ada lagi Vicon ini di acara ya, gitu ya. Sorry, Vicon itu di live conference. Nah, apapun yang dibagikan atau diposting oleh dosen pengajarnya, nah itu teman-teman komentar saja. Ya, nah itu nanti melengkapi kewajiban teman-teman semua. Jadi diingat sekali lagi untuk kewajiban asinkronnya view dan download modul atau ya view atau download modul itu boleh dianggap sama. Mengerjakan kuis pasti, sama satu lagi adalah berdiskusi atau komentar di setiap postingan. Nah, itu yang harus dilakukan. Terus kalau untuk asinkronnya kan tetap tidak wajib nih untuk video conference. Cuma karena kita ada kebijakan banyak gangguan teknis, banyak kendala di semester ini, jadi teman-teman salah satu mengerjakan aktivitasnya aja, baik itu yang di asinkron dan sinkron, itu sudah bisa dibuat menjadi parameter untuk mendapatkan presensi kehadiran. Nah, contohnya di laporan seperti ini nih. Oke, laporan seperti ini. Oke, saya muat lebih dulu, tampilkan semuanya. Nah, kita geser. Nah, di pertemuan ke-12 ini kan ada beberapa section nih, modul,
Vicon, terus ada lagi kuis, ada lagi tugas 2. Nah, di pertemuan ke-12 ada 4 learning material yang di-share, 4 bahan pembelajaran yang di-share. Salah satunya dikerjakan, itu teman-teman bisa mendapatkan presensi kehadiran. Ya, tapi kalau saran saya tetap dikerjakan semuanya, karena habis baca modul, kalau nggak ada tesnya kan kurang afdol. Jadi tesnya adanya di kuis. Terus pengen lebih afdol lagi, jika ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, berkomentar. Komentarnya di mana? Kalau pertanyaan seputar materi ya, teman-teman berkomentar di materi ya, berkomentar di materinya. Nah, teman-teman bisa langsung berkomentar pada saat buka bagian diskusi di panel sebelah kiri, dicek aja di sini, apa aja sih yang di-share di pertemuan ke-12. Nah, atau di berandanya teman-teman itu kok akan banyak semuanya tuh. Cuma gabung sama feed yang lain ya, feed dari eksternalnya Unsia sama internalnya Unsia, yaitu kelasnya. Kalau saya biasanya paling enak ya dibuka dulu kelasnya, terus ke bagian diskusi, nah cari kita mau komentar di mana, mau diskusi di mana, atau pengen lebih fokus lagi, habis buka kelasnya, buka sesi pembelajarannya, masuk ke dalam sesi ke-12 contohnya sekarang. Nah, terus mau berkomentar di mana? Di modul, ya kita buka aja di sini modulnya, terus bisa berkomentar di sini. Itu kalau mau lebih fokusnya. Yang penting bebas mau komentar dimanapun ya, selama itu adalah learning material dari kelasnya atau mata kuliahnya. Mau di kuis silakan, mau di video conference jika ada yang mau tanyakan silakan, di tugas juga oke. Seperti ini Pak Amer nih, ada komentar satu nanti akan dibalas. Terus di modul, nah balik lagi ya, tadi saran saya sebenarnya untuk komentar tuh baiknya di modul, karena kan kita pembahasan di modul. Itu aja. Kalau untuk di tugas atau kuis mungkin komentarnya atau diskusinya seputar tugas atau kuis yang diberikan. Kayak contoh, di kuis ini saya ada yang salah masukin jawaban. Benar, nomor 5 ini jawabannya nggak sinkron. Jadi nomor 5 itu jawabannya ada 2 parameter di dalam pemanggilan fungsinya ya. Nanti itu akan saya revisi di rekap nilainya, tenang aja. Ini berhubung sudah dibagikan, jadi nggak mungkin direvisi gitu. Kalau sudah dibagikan nggak bisa direvisi. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai perkuliahan kita sampai ke 12 ini? Modulnya minggu lalu kita sudah bahas, terus tugas 2 juga sudah kita bahas juga di minggu lalu. Mungkin ada yang mau ditanyakan selain itu? Atau mau diulang lagi silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ahman? Minggu lalu saya bahas apa aja sih Mbak Nadia? Modulnya itu saya bahas ada ini ya, kendali, si for itu sama modularisasi ya. Minggu lalu itu beda. Kenapa? Si for itu sama modularisasi. Itu suara saya? Mbak Nadia atau siapa ya? Kenapa Pak? Tadi ada suara laki-laki, siapa yang bertanya, tapi suaranya nggak jelas, nggak ke open di sini, nggak ada deteksinya. Minggu lalu benar ya kita ngebahas tentang kondisi perulangan, terus ada untuk teknik modularisasi ya. Saya open aja deh, biar teman-teman nggak lupa. Sekaligus flashback. Oke. Saya ulangin dikit aja ya. Nah, minggu lalu itu kita ngebahas yang pertama adalah kendali perulangan di dasar pemrograman. Bukan pemrograman ya, bukan bahasa pemrograman, tapi di dasar pemrograman yang menggunakan pseudocode untuk tugas-tugas atau prakteknya, eksperimennya, dan flowchart. Nah, terus dibahas juga tentang teknik modularisasi. Teknik modularisasi ini sebenarnya pernah dibahas juga di pertemuan ke-9 ya, setelah UTS tentang struktur dan strukturisasi program. Cuma di pertemuan ke-12 ini dibahas lagi, sekali lagi, jadi biar teman-teman lebih paham lagi. Jadi ada metode, terus ada lagi metode yang tanpa parameter, parameter tunggal, banyak parameter, lebih dari satu parameter, metode yang mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai. Jadi ada yang return value dan non-return value-nya. Nah, metode ini sekali lagi, jadi metode ini sebuah bagian program ya, sebuah bagian program
yang memang dari program utamanya itu dibuatkan subprogramnya, ya, subprogram. Jadi ada program pecahannya dengan tujuan program utamanya itu tidak terlalu banyak isinya, tersusunnya juga rapi. Nanti kalau mau ada maintenance atau mau pengerjaan itu lebih fokus dulu mengerjakan sub programnya. Dan keuntungan lainnya banyak banget. Pembacaannya lebih mudah, ya. Kalau misalkan ada revisi juga lebih mudah. Terus tadi lagi balik yang ke poin nomor 2 ini sebenarnya nih. Metode ini dapat dipanggil dari program atau metode lain, dan satu program ini bisa memiliki banyak metode. Terus setiap metodenya bisa dipanggil berkali-kali dalam sebuah program. Jadi perulangan sebuah aktivitas ya, yang memang ada logika perulangannya juga. Jadi pada saat ada sebuah aktivitas yang akan dikerjakan beberapa kali dalam programnya, kita nggak harus nulis codingannya atau baris programnya itu terus-menerus sampai beberapa kali atau berapa kali banyak akan dilakukan. Cukup satu kali aja. Setiap mau dipanggil atau setiap mau digunakan fungsinya atau aktivitas dalam metode tersebut atau subprogramnya tinggal dipanggil aja, gitu ya. Nah, penamaan metode ini setiap bahasa pemrograman beda-beda, tapi ya biasanya mirip-mirip aja sama penamaan variabel. Memang sama sebenarnya, metode ini juga harus punya apa ya, harus punya wadah untuk menyimpan dia si metodenya. Makanya dia juga butuh sebuah variabel juga, variabel untuk menyimpan nama metodenya. Biasanya dideklarasikan dengan nama metode atau fungsi, gitu ya. Terus kita next lagi. Nah, bagian metode ini ada header, itu bagian deklaratifnya. Terus ada body-nya. Body-nya ini ya prosesnya tuh, aktivitas metodenya itu ada di situ gitu. Dan itu adalah return statement, artinya kalau mengembalikan nilai ya di situ isinya. Terus nggak mengembalikan nilai juga tetap di situ ada aktivitas atau proses di dalam metodenya. Nah, untuk variabel dan konstanta yang dideklarasikan di dalam metode header-nya ini berlakunya lokal ya, jadi variabelnya lokal di dalam metode tersebut. Gimana kita mau panggil di metode yang lain? Bisa kita panggil di metode yang lain dengan pemanggilannya. Ada untuk teknik pemanggilannya. Jadi kalau untuk semua bahasa pemrograman sebenarnya variabel itu cuma ada global, lokal, sama protected atau private ya. Nah, yang private atau protect ini benar-benar nggak bisa dipanggil oleh metode lain. Tapi kalau lokal kita masih bisa panggil di metode lain atau di metode utamanya, ya, di main program utamanya bisa kita panggil, masih bisa kita panggil. Berbeda dengan yang private atau protect. Yang global ini bisa digunakan di semua metode atau di sebuah fungsi. Mau metode utama, fungsi utama, atau metode-metode tertentu, sub metodenya, ya, sub programnya, itu bisa dipanggil kalau untuk yang lokal. Next, nah hal-hal penting ini nih yang harus teman-teman perhatikan. Jadi ketika metode ini harus berbagi data, ya datanya itu kan bisa masuk ke dalam metode, terus bisa keluar juga keluar dari metodenya, ada returnnya, jadi mengembalikan nilai. Yang harus diperhatikan pada saat menyusun seperti itu, nama metodenya harus kita ingat. Terus nanti pada saat kita ngirim nilai ke dalam metode sama mau panggil nilai dari dalam metodenya, ya nama metodenya harus sesuai, jangan sampai beda. Terus data dan tipe data yang dikirim dan keluar dari metode itu juga harus kita posisikan penamaannya. Yang dikirim namanya apa, nanti mau diambil namanya apa. Karena sarannya sih memang dibedakan. Jadi nilai yang dideklarasikan atau variabel yang dideklarasikan di program utama sebagai variabel globalnya, itu nanti pada saat dikirim ke dalam metode, di metodenya nama variabelnya dibedakan. Misalkan A di global atau di main programnya, di main metodenya, mau kirim ke metode 1, jadi A1, contoh kayak gitu. Mau dikirim ke metode 2, jadinya A2. Nggak apa-apa, nanti pada saat manggilnya ya, kita panggil berdasarkan tadi yang inisialisasinya apa. Yang A kalau di metode 1, A1. Oke, jadi pada saat ngirim A ke metode 1, ya A1 itulah si nilainya A. Mau dipanggil lagi, mau ngisi nilai A dari metode 1, ya isinya tadi di si A1, jadi dipanggil lagi di situ. Jangan sampai salah panggil. Terus, next, ada juga metode tanpa parameter. Ya ini yang nggak ada nilai yang dikirimkan ke dalam metode, tidak ada juga nilai yang diambil dari metode tersebut. Jadi tidak ada data yang keluar masuk ya dari metodenya. Terus untuk pemanggilannya memang tanpa parameter, cukup dipanggil saja nama metodenya dengan itemnya kosong seperti ini. Gitu. Nah, ini contoh metode tanpa parameter. Kita ada menampilkan berat badan pengguna di bulan apa. Pilihannya bahasa Inggris Spanyol. Program utama punya 2 variabel, 1 konstanta. Metodenya punya 1 variabel lokal. Kita lihat di sini. Oke, yang jadi metode yang mana?
di sini ada metode dengan nama apa? Ya, nama metodenya ini display instruction ya. Jadi ini program utamanya nih, ya dari start sampai stop. Terus metodenya ini di display instruction kita lihat ada prosesnya di sini nih. Ada proses deklarasi, terus ada apa output keluarannya cetakan, ada proses input, ada pemilihan di masing-masing pemilihannya, di kondisi pemilihannya, masing-masing keputusannya punya outputnya, ada return yang udah cuma menampilkan aja sih, nggak ada apa-apa lagi. Terus programnya jalan seperti biasa lagi, beres. Nah, contoh di programnya nih dari mulai start ada deklarasi ya. Jadi dia menginisialisasikan variabel atau mendeklarasikan variabel. Semua variabelnya di sini kalau kita lihat ada 2 variabel biasa, terus ada 1 konstanta. Yang konstanta ini yang sudah punya nilai nih, si moon factor. Moon factor ini adalah konstanta. Untuk weight and moon weight ini adalah variabel ya, ini variabel global. Oke, itu variabel global. Kalau kita lihat di sini program utama punya 2 variabel dan 1 konstanta. Oke, itu benar. Si metodenya punya 1 variabel lokal aja. Nah, habis deklarasi ini di program utamanya atau di main programnya, di main function, main metodenya, masuk ke dalam metode yang namanya display instructions. Di display instruction ini ada deklarasi, lengkotnya, ini adalah variabel, 1 variabel aja di metodenya. Terus ada string, ya, deklarasikan ada variabel string, ada 2. Yang pertama English from, yang kedua adalah Spanish from. Ini bahasa Inggris dan bahasa Spanyolnya untuk memasukkan berat badannya dalam pounds di bahasa Inggris ya. Terus di bahasa Spanyolnya seperti inilah por favor entren gimana 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 gitu ya cara bacanya. Mungkin kalau yang bisa ya silakan. Nah, ada pilihannya nih mau milih Inggris atau Spanyol. Terus pemilih atau pengguna sistem input nih lengkotnya apa dengan numbering ya 1 atau 2. Kalau diinputkan yang lain ya nggak ada. Pilihannya cuma 1 atau 2. Terus ada kondisinya, kalau misalkan lengkotnya ini, jadi language code-nya sama dengan 1, iya, maka outputnya adalah bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan tidak, ya, artinya bukan 1 atau 2 ini ya, outputnya adalah nanti muncul bahasa pemrograman jadi bahasa Spanyol. Udah di situ selesai dari metode display instruction-nya, ini nggak ada nilai yang dikirimkan, nggak ada nilai yang masuk, nggak ada nilai yang keluar ya dari metodenya. Lanjut lagi programnya ke input weight-nya. Jadi masukkan berat badannya, gitu ya. Terus ada moon weight, weight sama dengan moon weight ini sama dengan weight dikali moon vectornya. Sampai nanti ada hasilnya, outputnya your weight on the moon would be moon weight ini. Programnya selesai. Ini metode yang tidak ada nilainya, jadi tidak ada return value-nya, tidak ada nilai yang dikirimkan ke dalam metode dan keluar dari dalam metodenya. Jadi tidak ada nilai yang keluar masuk dari metode tersebut. Nah, kalau misalkan di deklarasi pseudocode-nya seperti ini. Jadi ini adalah main pseudocode-nya atau main function-nya atau main programnya. Terus ada metodenya di sini dengan kalau misalkan kita praktekkan di salah satu bahasa pemrograman yang console based, munculan seperti ini nih. Jadi ada output atau tampilan 1 English or 2 Espanyol, milih 1 contohnya, terus keluarnya bahasa Inggris. Kalau misalkan milihnya 2, nanti di sini bukan please enter your weight in pounds. Nah, tapi yang keluarnya adalah yang por favor entre en su peso in libras ini. Oke. Terus udah dimasukin berat badannya, nanti keluar hasilnya. Hasil tampilannya adalah yang ini nih, yang output your weight on the moon would be moon weights ini dari yang dimasukkan nilainya. Oke, ada yang mau tanyakan? Dari metode yang tanpa parameter. Nggak ada ya? Beres ya? Oke, lanjut ke metode dengan parameter tunggal. Parameter tunggal ini berarti cuma ada satu data yang keluar masuk di metodenya. Cara manggilnya, ya tinggal kita panggil nama metodenya apa, contohnya count, terus data itemnya atau parameter di dalam metodenya. Di sini C contohnya, ini cara manggilnya. Nah, metode ini akan menerima data item sebagai sebuah parameter, sebuah nilai yang dikirimkan dari luar metode ke dalam metode tersebut ya. Terus di dalam metodenya nanti ada metode header yang mendefinisikan tipe data dan nama lokal dari parameter, variabel lokal di dalam metode tersebut. Contohnya nanti di dalam pada saat pembuatan metodenya, con, terus ada num C1, C1. Kita lihat aja langsung hasilnya.
Kita mulai langsung cara deklarasinya aja. Nah, di sini nih. Oke, yang jadi metodenya di sini, nama metodenya adalah display instructions ya, display instruction. Ini sama seperti program yang tadi, tapi yang tadi dengan parameter, dengan tanpa parameter. Yang ini dengan parameter, satu parameter, ada parameter tunggal. Di mana di dari main programnya, nilai yang dikirimkan masuk ke dalam metode itu dari kode ya, si kode ini nih, input kode. Oke, terus metodenya adalah nama display instructions. Terus apa sih nilai mana yang dikirimkan, variabel mana sebagai parameternya? Si kode dituliskan di sini kodenya. Ya. Terus kalau kita lihat di dalam metodenya, nah metodenya dideklarasikan seperti ini, display instructions, number, length code-nya. Length kodenya ya. Jadi ini adalah deklarasi variabel lokal untuk metode display instructions. Berbeda ya namanya dengan yang di main programnya atau di program utamanya. Di program utama namanya adalah kode nih, memang berasal dari variabel kode yang dideklarasikan. Tapi di metode dideklarasikan ulang sebagai variabel lokal untuk metode itu sendiri dengan namanya adalah length code ya, length code ini. Dengan tipe datanya adalah numbering. Nah, kita back lagi. Pentingnya apa sih? Kenapa? Nah, jika metode tidak dapat menerima parameter, maka kita harus membuat seluruh kemungkinan metode. Pentingnya parameter bagi metode itu apa gitu. Nah, gampangnya gini sih. Kalau misalkan kita pengen memproses nilai, ya memproses sebuah nilai, mau ada proses perhitungan aritmatika, mau ada pembanding atau segala macam, tapi intinya kita pengen proses nilainya atau proses variabelnya bukan ada di dalam main programnya, tapi ada di sebuah metode. Makanya metodenya harus dibuatkan parameter biar bisa menerima nilainya. Kalau satu ya parameter tunggal, tapi kalau lebih dari satu berarti eh, parameternya ada multi ya, multi parameter, bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jika metode menerima parameter, yang ditulis dalam bagian deklarasi metode adalah tipe parameternya nih, numbering atau string. Ini bukan aturan di bahasa pemrograman, sekali lagi ini untuk aturan pseudocode ya. Kalau di bahasa pemrograman, yang pasti dengan tipe data sesuai bahasa pemrogramannya. Misalkan kalau integer di C++, di banyak bahasa pemrograman lain adalah int. Terus kalau string ya string, char ya char, terus kalau misalkan bilangan desimal, float, double, dan sebagainya. Terus nama lokal parameternya sama seperti yang tadi. Nah, di sini dideklarasikan tipe data dari parameternya adalah numbering dari method display instructions. Terus nama parameternya, nah dideklarasikannya di sini adalah lang code-nya. Oke, kita back lagi. Ini ada contoh metode dengan parameter tunggal. Nah, ini sama dengan contoh yang tadi ya, tapi yang tadi tanpa parameter tidak mengembalikan nilai, yang ini punya parameter tunggal nih untuk menampilkan berat badan pengguna di bulan apa. Nah, programnya memberikan pilihan dalam bahasa Inggris dan Spanyol, sama seperti tadi. Tapi di sini metodenya dengan parameter tunggal, yaitu pilihan bahasa. Kita lihat flowchart-nya di sini, sama deklarasinya, mendeklarasikan ada kode, tambahannya ya, tambahannya adalah kode nih, yang nanti akan jadi parameter yang dikirimkan untuk masuk ke dalam metodenya. Weight moon factor adalah konstanta, moon weight ini variabel juga. Terus ada tampilan, satu English atau dua Spanyol. Terus input kode dimasukkan kodenya. Kode ini dikirimkan ke dalam metode display instructions yang jadi namanya length code untuk parameter display instruction dengan tipe datanya adalah numbering. Terus di sini ada deklarasi dari variabel lokal lagi di dalam si metodenya, string ya untuk English prom sama Spanish prom dengan isinya sebagai berikut. Nah, ada kondisi pemilihan ngecek length code-nya satu atau berapa. Kalau satu bahasa Inggris, kalau bukan satu, ya 2, 3, 4 ini nggak ada kondisi seperti itu ya. Jadi pokoknya kalau bukan satu, ya berarti milihnya Spanyol, keluarnya bahasa Spanyol. Proses selanjutnya adalah memasukkan berat badannya, terus ada proses perhitungan moon weight-nya itu adalah weight dikalikan pound factor. Nanti ada pertanyaan lagi nih untuk menampilkan output-nya. Nah, output-nya berdasarkan kode yang di atas. Oke, berdasarkan kode yang di atas. Kalau misalkan satu keluar output-nya atau keterangannya bahasa Inggris,
bukan satu, berarti bahasa Spanyol. Dan kalau misalkan kita lihat dari pseudocode-nya seperti ini nih. Jadi proses deklarasi, ada output satu Inggris R2 Spanyol, masukkan kode, dan kode ini kita kirimkan ke dalam metode Ini display masalah juga nih. instructions. KB update tuh bikin masalah tuh. Render not working after install KB 82. Oke. Nah, si kode ini kita akan kirimkan ke dalam metode yang namanya display instruction, masuk ke sini nanti ini prosesnya nih ya. Deklarasinya string English prompt, terus ada Spanish prompt juga variabelnya dengan tipe data string, masing-masing nilai variabelnya bisa teman-teman lihat. Terus ada kondisi kalau length code-nya sama dengan 1, outputnya English prompt ya, tapi kalau bukan 1, Spanish prompt. And if return. Nah, ada return-nya. Kenapa di sini ada return-nya? Karena nanti akan mempengaruhi yang ini nih ya. Oke. Display instruction kodenya akan mempengaruhi yang ini ya. Jadi pada saat nanti di dalam metodenya 1, nanti di sini keluarnya nih yang apa? For favor ini. Kita lihat di sini aja biar lebih jelas kelihatan di situ ya. Agak buram juga di saya. Oke, nanti kalau misalkan pilih 1 English prompt, kalau bukan 1 Spanish prompt. Jadi nih yang please enter your weight ini, jadi yang perintah untuk masukkan nama ini berdasarkan kode yang diinputkan di main program, dikirim ke dalam metode, dipilih 1 atau 2. Nanti kalau misalkan milih 1, perintah untuk masukin berat badannya bahasa Inggris, tapi kalau bukan 1, perintah untuk masukin badannya adalah bahasa Spanyol. Oke, terus udah semuanya. Kita lanjut lagi. Tinggal keluar outputnya aja nih. Nah, outputnya ini juga ada pemilihan, tapi pemilihannya di program utama ya, bukan di metode sini nih. Metode hanya untuk instruksi masukin nilainya aja. Oke. Nah, ini kodenya ya tadi dari nilai yang dimasukkan di awal tadi, yang sebelum metode tadi sama di sini dipakai lagi. Ini juga bisa kita masukkan ke dalam metode lagi ya. Nanti jadi metodenya ada 2 parameter. Nanti ada contohnya. Oke, lanjut. Kalau misalkan 1 keluar bahasa Inggris untuk keterangannya, kalau bukan 1 keterangannya adalah bahasa Spanyol. Ini yang 1 parameter metodenya. Terus lanjut lagi, ini ada metode yang banyak parameter. Ini masih ngelanjutin program yang tadi nih kalau teman-teman lihat. Oh, beda. Beda ya. Oke, sama beda. Beda, tapi ini bedanya nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu jauh. Nah, ini cuma seperti ini aja, ada proses perhitungannya, nanti balik lagi. Oke, kita lihat lagi. Metode dengan banyak parameternya. Kalau banyak parameter artinya lebih dari 1 ya. Terus cara manggilnya, ya berapa banyak nih parameternya atau itemnya yang dimasukkan ke dalam metode tersebut. Kalau 2 ya dipisahkan dengan koma. Pokoknya setiap parameternya dipisahkan dengan koma. Kalau ada 3 ya X, Y, Z gitu ya. Kalau 4 ya koma lagi setelah yang ketiga, lalu yang keempat apa. Cara manggilnya tinggal disebutkan aja nama metodenya, terus item-itemnya ini apa aja parameternya. Nah, nanti metode ini akan menerima data item sebagai parameter untuk metode tersebut. Untuk metode header-nya, pada saat deklarasi metodenya, harus didefinisikan tipe data dan nama lokal dari parameternya untuk si metode tersebut. Di main programnya adalah con x, y, jadi akan mengirimkan nilai x dan y ke dalam metode con. Terus pada saat kita bikin metodenya, kita buatnya con, terus di dalamnya ada 2 parameter, num x1, num y1. Contohnya seperti ini. Terus ada lagi, nggak ada ya, itu doang contohnya ya. Jadi contohnya cuma flowchart aja nih. Nah, kita langsung masuk ke flowchart-nya aja deh. Oke, di sini deklarasi ada 2 variabel, balance and rate. Variabelnya tipe datanya numbering, input balance and rate-nya. Terus balance and rate ini nanti akan dikirimkan ke dalam metode dengan nama compute text. Jadi compute text ya, balance and rate. Oke, deklarasikan metodenya, compute text. Terus untuk balance ini nanti namanya jadi amount. Jadi nilai dari balance itu akan ada di parameter amount di dalam metode compute text-nya. Ini dua-duanya variabelnya numbering ya untuk parameter di metodenya. Jadi untuk balance nanti akan masuk ke amount, rate tetap ke rate. Nah, di sini sebenarnya boleh, tapi kalau saran saya balik lagi dipisahkan. Misalkan ini amount, ini rate amount boleh. Jangan sama persis sih namanya.
Nah, kalau kenapa jangan sama persis? Takutnya teman-teman nanti ada yang deklarasikan variabel global. Nah, nanti nilainya nyangkut dari salah satu variabel itu. Contoh, misalkan red punya nilai 5 untuk variabel globalnya, tapi di dalam si variabel lokal untuk sebuah metode, dia nggak mau ngambil nilai dari variabel global, pengennya dari nilai di variabel lokal itu. Kalau teman-teman nggak bedakan, ya namanya sama persis seperti ini, nanti nilainya ketiban-tiban. Seperti itu ya. Nah, di dalam metodenya ini ada deklarasi 6 teksnya. Dengan teks ini nilainya adalah hasil perkalian dari amount dikalikan dengan rate. Ya. Terus di dalam metode lagi ada untuk menampilkan amount dari amount, rate dari rate, teks adalah hasil perhitungan dari amount dikalikan dengan rate. Return mengembalikan nilai lagi. Nah, masalah di sini nggak ditampilkan ya. Harusnya nanti di sini di bawahnya ditampilkan nih, gitu. Atau di sini ditampilkan, boleh aja. Paling enak buat aja untuk menampilkan output dari rate-nya di metode tersebut. Ini yang dengan 2 parameter. Nah, ini nggak mengembalikan nilai. Sekarang ada contohnya nih yang mengembalikan nilai. Oke, kita lihat aja langsung contohnya, bedanya. Nah, ini yang return work hours ya, mengembalikan nilai work hours. Kalau yang di sini ada return-nya tapi nggak mengembalikan nilai. Yang artinya ini sebenarnya nggak harus dituliskan return-nya kalau untuk tidak mengembalikan nilai. Kalau untuk yang mengembalikan nilai, ya baru ditulis return-nya. Dituliskan nggak apa-apa, nggak dituliskan juga sebenarnya nggak apa-apa. Untuk contoh-contoh di bahasa pemrogramannya, bebas aja. Kalau mau dibiasakan boleh tulis return-nya. Tapi kalau teman-teman lihat dari yang belakang-belakang, semuanya ada return-nya ya. Nah, return. Oke, kita mengembalikan nilai. Nah, metodenya ada get horse work ya, get horse work ini. Oke, ada metode namanya get horse work-nya. Kalau teman-teman lihat di sini, nggak ada yang dikirimkan nilainya ya. Ada yang dikirimkan kan nilainya dari main programnya ke dalam metode get horse work-nya ini. Nah, ini nggak ada nilai yang dikirimkan ke dalam metodenya. Tapi di dalam metodenya kalau teman-teman lihat, ada deklarasi variabel, masukkan ya nilai dari variabel tersebut, terus nilai yang dimasukkan ke dalam variabel work hours-nya itu balik lagi ke sini nih. Jadi kalau teman-teman lihat ini salah satu contoh metode yang memasukkan nilai variabelnya di dalam sebuah metode, terus nilai yang sudah dimasukkan ke dalam variabel dalam sebuah metode itu nilainya nanti akan dikirimkan lagi ke sini untuk diproses selanjutnya ya, perhitungan-perhitungan selanjutnya yang memang ada dibuatkan di sini. Jadi dalam metode kalau teman-teman lihat ini cuma nginput jam kerja aja berapa. Yang diinputkan dikirim lagi ke dalam main programnya. Untuk diproses perhitungannya, gross sama dengan hours dikali pay rate. Hours ini dapat dari mana? Nilainya ini dari metode get hours work-nya yang dientrikan di dalam metode sini. Terus di sini dihitung nih untuk melihat gross ini. Ya, di mana gross ini adalah hasil perhitungan dari hours yang sudah diinputkan di dalam metode get hours dikalikan dengan pay rate atau konstanta yang sudah dideklarasikan di main program, baru ditampilkan hasilnya di dalam main programnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh lagi. Oke. Sini contohnya agak beda sama ini ya. Ini ada 2 contoh nih. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, oke, di main programnya dia deklarasi satu konstanta pay rate sama gross, tapi horse work-nya ini nggak di sini dideklarasikannya. Dideklarasikannya di dalam si method get horse work-nya ini. Jadi langsung nih di sini nih. Kalau yang ini kan panjang nih deklarasinya. Pembuatan flowchart-nya, nanti pembuatan baris codingan dan baris pseudocode juga panjang. Ini bentuk simpelnya seperti ini. Jadi tidak dideklarasikan di dalam main programnya untuk jam kerjanya, dideklarasikannya di sebuah metode namanya getHorseWork. Ini kan variabel lokalnya si metode ini, tapi bisa dikirimkan ke dalam main programnya. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau untuk variabel lokal masih bisa dipakai di metode lainnya, ataupun di main metodenya, di main programnya. Dengan pemanggilan-pemanggilan yang caranya seperti ini contohnya.
Tapi kalau misalkan di sini dibuatnya private atau protect, nah variabelnya nggak bisa digunakan di metode lainnya. Ya, berbeda dengan variabel-variabel yang dideklarasikan di main programnya. Ini jatuhnya atau masuknya adalah variabel global. Nah, kita lihat di sini, di main programnya deklarasi pay rate sama gross, terus lanjut langsung menghitung grossnya. Kalau teman-teman lihat di sini, pada saat ngitung gross, get housework, ini ada metode nih, ya. Get housework ini ada metode, di mana metode di sini adalah langsung dideklarasikan nih metodenya punya tipe data. Nah, metode juga bisa dideklarasikan punya tipe datanya. Nah, di dalam get housework ini cuma untuk input aja work hours-nya berapa, terus work hours-nya dikirimkan lagi ke sini nih. Jadi get housework ini punya nilai dari variabel work hours dari metode ini yang nanti akan dikalikan dengan pay rate menghasilkan nilai untuk gross di main programnya. Itu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Ya. Jadi yang tadi sampai ya Pak. Kurang jelas Mbak Arini? Saya cek dulu. Mau di chat aja. Boleh kalau di chat silakan. Yang lain kalau ada yang mau bertanya juga silakan. Metode serupa dengan function. Iya, sama. Jadi metode ini sama function ini sama aja. Jadi metode atau function itu simpelnya kalau kita bilang atau kita pengen definisi paling sederhananya adalah sebuah bagian dari program utama yang di dalamnya ada instruksi-instruksi yang nanti akan diproses di dalam function atau metode itu sendiri. Ya, jadi terpisah dengan main programnya atau program utamanya. Gitu ya. Jadi kalau metode sama function ini sebenarnya sama aja. Nggak beda ya. Kalau kita beda secara apa ya? Beda secara bahasanya aja. Tapi secara konsep, secara fungsionalnya, metode dan function sama. Beda lah halnya nanti kalau teman-teman kalau teman-teman nanti belajar OOP sudah masuk ke OOP banget itu nanti akan banyak lagi tuh istilah-istilahnya, ada objek, ada kelas. Nah, itu nanti beda lagi namanya ya. Perbedaan antara parameter dengan argumen. Sama lagi. Parameter, argumen, variabel sama sebenarnya, tapi perbedaannya adalah pada saat untuk penggunaannya. Variabel itu lebih ke arah benar-benar tujuan utamanya dideklarasikan untuk menyimpan sebuah nilai. Kalau parameter itu adalah suatu hal ya atau sebuah bagian program yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan nilai. Contoh dideklarasikan contoh dideklarasikan ada variabel A dengan nilai 5. Nah, nilai dari variabel A ini mau dikirimkan ke dalam sebuah metode atau fungsi. Nggak bisa dikirimkan variabelnya langsung begitu, enggak. Tapi harus ada parameter untuk menerima nilai dari variabel di dalam function atau metodenya. Contoh, di dalam metode terima, kita deklarasikan parameter namanya ambil. Buat nerima nilai dari si variabel A itu yang isinya 5. Dikirimkanlah ke situ, baru bisa ditangkap sama dia. Gitu ya. Ada lagi? Bertanyakan? Sudah jelas? Kalau function sama method, kalau sama pointer apa, Pak? Pointer. Nah, parameter, argumen, itu nanti kita ada yang namanya gini. Kita bisa mengirimkan nilai dengan dua cara. Ya. Pointernya ada dua nih. Mengirimkan nilai dengan nilainya atau mengirimkan nilai dengan alamatnya.
ada yang namanya pointer reference, ada yang namanya pointer difference. Ini lagi belajar ya di C++ ya. Nah, pointer reference ini adalah pointer yang kita pergunakan untuk mengirimkan nilai, benar-benar nilai dari sebuah variabel ke dalam sebuah method atau function. Contoh tadi punya nilai punya variabel A nilainya 5 ya. Pengen dikirimkan ke sebuah metode namanya ambil. Ya, pengen dikirimkan ke sebuah metode namanya ambil. Nah, di metode tadi, ambil tadi, itu ada parameter untuk menerima nilai A-nya, contohnya A1. Oke, nah kita mau mengirimkan nilainya, maka kita menggunakan pointer reference yang simbolnya adalah simbol bintang, asteris. Gitu. Ya nanti si parameter A1 ini, begitu kita cek nilainya, ya tampil 5. Berbeda halnya kalau misalkan kita cuma pengen kirim alamat dari variabelnya tersebut. Alamat dalam memori penyimpanan komputer kita, bukan nilainya yang dikirimkan. Contoh, A tadi dikirimkan ke dalam metode ambil dengan disertakan pointer difference yang simbolnya ampersand, simbol dan atau N. Nanti pada saat kita cek nilai dari si A1 di parameter itu bukan 5 nilainya, tapi alamat dari variabel itu di memori penyimpanan kita. Gitu Pak Mer. Oh iya, ya. Jadi kayak subnya gitu Pak ya. Perbedaan ini aja, perbedaan untuk nilai yang dikirimkan dari main program ke dalam metodenya. Kalau kita pakai pointer, gitu ya. Ya. Jadi ada yang pointer, ada penunjuk ke nilai, ada penunjuk untuk alamatnya. Ya. Nah, sudah ada kelasnya algoritma pemrograman, nanti minta contohkan ke dosennya. Coba Pak, minta tolong contohkan Pak untuk pointer reference sama difference, bedanya seperti apa? Oke ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau saya yang di sini ntar mendahului ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Atau kalau lagi ada yang iseng-iseng lagi standby di depan laptop, langsung searching aja dengan keyword perbedaan pointer reference dan pointer difference. Nah, kadang di sebuah bahasa pemrograman atau pada saat kita ngedevelop sebuah aplikasi, ada kalanya si parameter sebuah function itu memang butuh nilai asli dari variabelnya, tapi ada kalanya juga dia cuma butuh alamatnya aja. Dengan tujuan apa? Dia nggak pengen ngutak-atik nilainya, tapi dia pengen tahu alamatnya aja, jadi bisa ditampilkan di main function lain atau di program lain, nih variabelnya. Terus pada saat pengen tahu nilainya, tinggal aksesnya dengan nilainya lagi, bukan alamatnya. Contoh di banyak-banyak aplikasi penjualan atau aplikasi pengolahan sistem akademik ini aja nih ada nih gitu. Misalkan di LMS ini ya, di LMS kan dientrikan nilai tugas, kuis, ujian dan lain-lain ya. Sistem akademik pengen tahu nilainya ya, pengen tahu nilainya. Nah, si sistem akademik sama LMS punya database yang sama. Database yang dipakai satu database dan untuk pengolahan nilai di table yang sama. Contoh, keduanya bisa input nilai dan bisa tampil di keduanya masing-masing. Oke ya. Jika kasusnya seperti itu, misalkan dari LMS ke Siakat atau Siakat ke LMS mau ngirim nilai ujian tengah semester UTS. Di entry-nya di LMS, tapi pengen tampil di Siakat. LMS tinggal kirim aja alamatnya ke Siakat. Ya, tinggal kirim variabelnya dengan pointer difference, alamatnya doang. Siakat nanti akses alamat variabel itu. Oke, terus dikonvert lagi sama dia biar tampil nilainya bukan tampil alamatnya. Nah, ada kasus-kasusnya seperti itu, contoh penggunaan pointer itu. Nggak harus dengan nilainya secara langsung yang muncul. Cukup dikirimkan alamat variabelnya aja, begitu diakses sama suatu sistem lainnya, dari pengiriman di sistem yang lain atau program yang lain, dia tahu alamatnya dan nilainya bisa ditampilkan. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Silakan. Ayo yang mau bertanya, silakan. Aman, aman? Wah, kayaknya aman nih. Kok di saya tiba-tiba suara Pariat hilang?
Yang lain suara saya kedengaran nggak? Ada, Pak. Ada. Sip, sip, sip. Yang lain ada yang mau tanyakan lagi? Tanya dong. Pertanyaannya disimpan buat ini ya, buat di sini ya, biar ada bahan pertanyaan. Nah, coba kita mau ngelihat laporannya, sorry, bukan laporan. Kita pengen ngelihat Vicon ini, siapa yang kedetek otomatis nih. Jadi kalau teman-teman ada yang kedetek otomatis di Viconnya, tadi ya, seperti yang disampaikan, kalau untuk kayak LMS ini ada caranya nih biar kedetek otomatis seperti Mbak Anissa, Mbak Arini, Mbak Ceren, terus ada lagi Mas Indra, Febri, terus ada lagi Saiful Rahman. Nah, tadi Mbak Nadia kenapa nggak kedetek? Jadi kayak gini Mbak Nadia. Mbak Nadia nge-rename-nya sudah join. Nah, nge-rename itu sebelum join. Gitu. Jadi langsung kedetek. Kalau di sini nge-rename-nya saat sudah join, nggak kedetek Mbak Nadia. Gitu. Nah, nanti kalau ini kan masih berlanjut sampai dengan apa ya? Pertemuan ke UAS ya, sampai dengan selesai nih LMS ini digunakan. Jadi nanti ke depannya mungkin setiap untuk Vicon, kalau misalkan teman-teman ikut Vicon dan ingin tercatat kehadiran Viconnya, contoh seperti ini nih. Ya, diingatkan saja ke dosen masing-masing. Maaf Pak, Bu, kita sudah diabsenkankah untuk video conference-nya? Takutnya ada yang tidak secara otomatis, maka perlu diabsenkan secara manual. Diingatkan aja begitu ya. Kayak saya, Pak. Ya, ini mau saya absenkan nih. Ade Ali, ada nggak nih? Ini nggak wajib ya, cuma kan kalau ada yang ikut Vicon, ya ada nilai tambahannya. Kan ada nilai sikap dan keaktifan ya, yang 10% itu. Lumayan buat bantu-bantu. Nanti kalau yang ada yang hadir, bilang aja hadir ya, Nah. karena saya isi di sini. Ade Ali nggak ada ya? Terus Aditya Wahyu nggak ada. Agni Nafitri? Ada. Agung Mubarok? Ada. Ahsinul Ilmi? Ada. Alexander? Ada juga. Mas Amer ada. Andi Anugrah? Hadir. Ada Andi Anugrah? Nggak ada. Andika Sakti? Nggak ada ya. Andi Prasetyo? Nggak ada. Anggi Rahmat Ginanjar? Coba cek di Vicon-nya. Anggi Rahmat Ginanjar. Nggak ada ya. Oke. Anissa Mutmainah. Anissa Mutmainah. Anggi Rahmat Ginanjar ada nih. AFK kayaknya. Terus siapa lagi? Indra Fegiawan belum. Arham nggak ada. Arif Wibowo nggak ada. Arlis Isnainindira nggak ada ya. Terus Bahtiar nggak ada. Ceren Adir. Desi Arianti nggak ada. Dwi Andini ada. Ferry Mardi Hastama nggak ada ya. Terus Hamna ada. Nah, Mas Hamna Mbak Hamna juga nge-rename-nya pada saat sudah join, jadinya tidak terdetek langsung. Jadi untuk aturan penamaannya itu sebelum kita join Vicon-nya, baru nanti bisa otomatis terabsen. Hendy, Nur Arifin nggak ada, Heri Basuki nggak ada, Immanuel nggak ada, Indra Virgiawan ada ya, udah otomatis. Sorry. Jerry nggak ada, Jetli ada ya, Laude nggak ada, Maulana, Muhammad Rifan, Muhammad Ridwan, Nadia Adir, Ottawa, ada Febri, oke udah. Perdana ada Reni Veronia, ada Rifki Galuh, Rio Saroha, ada Rizky Ramadan, ada juga ya. Sadat, ada Siti Julaiho, ada Sriyanti, Supriyan, Syaban, nggak ada. Saiful Ramadan, oke udah otomatis. Toha Hussein nggak ada.
Uswatun tadi kayaknya ada ya? Ada nggak ya? Nggak ada ya Mbak Uswatun ya? Wastu Aji. Nggak lihat. Hadir Pak, Wastu Aji Pak. Oke. Evonail nggak ada, Yuli ada. Oke. Nah, jadi kalau yang mau terabsenkan secara otomatis, itu namanya di-rename dengan aturan penamaannya. Ini seperti tadi tuh Mbak Ceren, Mbak Aryani, siapa lagi tuh. Jadi dituliskan nama lengkap, terus habis nama lengkap ada ini ya, saya share ini deh. Kayaknya takutnya nggak kelihatan. Yang daftar partisipan ini kelihatan ya? Portion of screen. Oke, share. Oke. Nah, jadi penamaannya seperti ini. Nama, terus name, sama belakang ini saya agak lupa nih ID apa ya gitu. ID Vicon atau ID dari database teman-teman mungkin gitu ya. Nah, NIM nanti itu Pak. name ini yang di tengah ini kan 240 gitu kan, 20 ini Iya. kan si angkatannya tuh kayak Mbak Febri ini kan Mas Febri ya, sorry. 21. Kalau teman-teman yang masuk ke 2020 20. 04 ini adalah kode prodi informatikanya. Terus 01 07 0026 ini nomor urut pendaftarannya gitu ya. Jadi name-nya teman-teman itu yang ini. Nah, yang belakang ini kayaknya ID Vicon atau ID Zoom ya untuk satu mahasiswa dan bisa dipakai di semua mata kuliah atau semua kelas. Jadi kalau misalkan aturan penamaannya seperti ini, itu nanti akan otomatis terabsen. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Untuk tugas 2, jadi teman-teman upload di LMS ini ya. Jadi kalau ada yang sudah upload di LMS yang kemarin, yang Haruka, di-upload ulang aja ke sini. Jadi jangan upload di LMS yang Haruka, uploadnya di sini. Ada di bagian tugas 2. Nah, nih, di sesi pembelajaran ada, terus di sesi ke-12 boleh dibuka, ada tugas 2, diklik, terus nanti submit di sini. Itu ya. Nanti kalau ada yang mengumpulkan baru di sini ada nih mengumpulkan. Nah, ini kan Pak Amer udah komen, tinggal submitnya aja yang belum. Oke? Iya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri ya. Jadi mudah-mudahan dengan LMS yang teman-teman harapkan lebih proper, dari tampilan lebih menarik, fungsinya, interaksinya lebih enak, navigasinya lebih jelas juga, fungsi-fungsinya berjalan lancar. Jadi semangatnya ditingkatkan lagi ya. Jadi tidak kendor-kendor lagi atau ada keluhan-keluhan lagi, wah LMS-nya down, wah LMS-nya gini, LMS-nya susah gini gitu. Nah sekarang LMS-nya sudah balik lagi ke semula, yang dimana waktu semester lalu tuh nggak ada komplain tentang LMS ya. Nah mudah-mudahan nggak ada komplain lagi LMS atau nggak ada masalah lagi di LMS-nya. Jadi semangatnya harusnya ditingkatkan lagi. LMS ini juga kita sementara pakai aja kok, nggak seterusnya kita pakai. Karena kan kita harus pakai LMS sendiri. Dan lagi proses developing oleh teman-teman kita semua. Jadi mudah-mudahan bisa secepatnya diimplementasikan. Ya walaupun kita sadar untuk mendevelop LMS ini bukan pekerjaan yang mudah. Bisa tahunan, vendor-vendor pun mengerjakannya setahun. Nah kalau kita mau coba optimalin 6 bulan, 8 bulan ini, mudah-mudahan bisa dipakai di semester tahun ajaran baru berarti, di tahun ajaran baru ya. Jadi semester besok kita kemungkinan masih pakai heading, karena kan kita belum selesai. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang, wah Pak saya mau bantu dong Pak, gini ya, itu saya akan selalu open kok, ayo sini gitu, kalau misalkan mau bantu. Jadi nanti meninggalkan Unsia bukan cuma ijazahnya aja, contohnya seperti teman kita yang, ada salah satu orang yang sudah, salah satu teman kita yang sudah mengundurkan diri dari Unsia, tapi masih ada hasil karyanya sampai sekarang, itu untuk Mars Informatika, jadi itu akan dipakai terus. Kebetulan nanti mau saya daftarkan untuk kekayaan intelektualnya atas nama dia kok. Gitu. Jadi ada sumbangsinya buat informatika. Nah, teman-teman nanti begitu lulus, dapat ijazah, LMS-nya masih atas nama teman-teman semua. Gitu. Jadi nanti tuliskan tim informatika Unsia. Oke,
Jadi tidak ada yang dipertanyakan lagi, tidak mau disampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa dieksplor lagi. Kalau ada latihan, dicoba latihannya. Terus kalau ada keterkaitan dengan mata kuliah yang lainnya, dicek, disamakan, terus dicoba di mata kuliah lainnya. Kayak contohnya, dasar pemrograman ini kan sangat terkait dengan algoritma dan pemrograman. Kalau teman-teman dapat teorinya, konsepnya di dasar pemrograman, praktekkan di algoritma pemrograman. Nanti masuk banget atau lebih mengerti, lebih memahami materi yang disampaikan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian, sikap, dan sebagainya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sore. Oke, thank you semuanya ya.